Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan tutorial untuk mengupload dan mengedit soal. Bapak Ibu nanti akan masuk ke dashboard seperti ini, dan setiap orang nanti sudah saya buatkan login dan password untuk login ya. Baik, ini kebetulan saya nanti masuk. Tampilan CBT yang akan kita kerjakan seperti ini nanti. Ya. Nah, ini adalah dashboard admin Bapak Ibu. Ada pengguna ini terkait dengan siapa saja yang ada di sini. Ada siswa, ada guru, ada admin ya. Kemudian ini adalah bank soal, ada tambah baru, ada daftar soal. Kemudian ini adalah ujian, tambah baru ujian atau daftar ujian yang sudah ada gitu. Kemudian hasil ujian ya. Cuma mungkin kita belum untuk saat ini. Kemudian kelas online ini bisa digunakan untuk kita mengelola kelas secara online. Kemudian ada pengaturan. Nah, di bagian pengaturan ini yang pertama kali yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kebetulan untuk PAT besok, saya sudah membuat daftar pelajaran, termasuk guru yang membuat soalnya. Kemudian daftar bab. Nah, ini yang penting ya. Jadi, pelajaran apa, babnya apa. Kita coba klik ini. Nah, untuk pelajaran PAI misalnya saya sudah sebutkan babnya itu adalah PAT strip PAI 10/2020. Berarti ini nanti pelajaran PAI untuk kelas 10. Kalau yang di bawahnya berarti PAI untuk kelas 11 dan seterusnya. Nah, kemudian ada latihan upload. Ini latihan aja gitu. Ini untuk kita latihan. Nah, sekarang kita akan bisa menambahkan misalnya pelajaran yang ada ya. Karena ini adalah sesinya sesi belajar upload ya. Kalau misalnya untuk yang sesungguhnya nanti Bapak Ibu tinggal dipilih misalnya mau mengedit soal sejarah Indonesia, PKN atau yang lainnya yang nanti akan kita bagikan. Nah, sekarang kita pakai dulu ini latihan upload ya. Misalnya kita buat babnya itu latihan saja ya. Baik, latihan upload, materi pelajarannya, kemudian babnya latihan saja ya. Kita tambah baru. Kenapa ini perlu dibuat di awal? Karena ini penting nanti untuk kita mengupload soal nanti ke pelajaran dan bab ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini data berhasil ditambahkan. Ketika kita sudah menambahkan bab tadi itu, ya. Kalau di sini bab kita ganti dengan judul PAT mata pelajaran. Ketika tadi kita sudah berhasil menambahkan bab ini, berarti latihan saja ya, maka nanti kita akan mengupload soal di sini. Ya, caranya adalah kita masuk ke sini, Bapak Ibu, bank soal, kita klik, kita masuk ke daftar soal. Ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa soal yang sudah saya buat dalam latihan. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Karena Bapak Ibu guru Mapel sudah membuat soal yang sudah dibuat formatnya, maka kita langsung aja ke bagian bawah nih, Bapak Ibu. Ada import soal dari MS Word. Nah, jadi kalau di atas itu import soal dari Excel, nih. Kalau ini kita import soal dari MS Word karena kita sudah meminta Bapak Ibu guru untuk membuat dalam format Word ya. Baik. Nah, langkah pertama gini, kita tinggal upload. Enaknya di sini kita tinggal upload. Pilih file ya, atau sebelum pilih file Bapak Ibu, kita lihat dulu, pilih pelajarannya dulu. Tadi pelajaran apa yang akan kita buat soalnya? Kebetulan kita di sini tadi latihan ya. Kita klik latihan upload. Babnya tadi apa? Latihan saja ya. Nah, ini latihan saja ya. Kemudian kita pilih file. Nah, pilih file dari komputer kita yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru ya.
Kebetulan saya menyimpannya di sini. Kita coba lihat. Oke, nah ini ya latihan upload soal. Ya, sebetulnya formatnya ini seperti ini, Bapak Ibu. Nah, yang kita minta ke Bapak Ibu guru untuk menyiapkan ya. Kita akan coba langsung di sini. Ini misalnya soal bahasa Indonesia atau apa gitu ya. Baik, ini formatnya. Nah, kita pilih tadi, kita balik lagi ke dashboard ya. Kan milih soal ya. Kemudian kita pilih ini, maka kita open. Baik. Ketika sudah masuk ke sini, dipastikan sudah masuk, ya kan, kita pilih import. Nah, kemudian kita akan sampai ke dashboard ini. Tadi kita sudah upload soal yang latihan itu, kita pilih pelajarannya, Bapak Ibu, biar nanti tidak bingung. Pelajarannya adalah latihan upload ya, latihan upload. Babnya apa? Tadi babnya adalah latihan saja ya. Kita lihat, kita saring. Kita nanti tadi buat saya 5 soal ya. Oh, di sini masuk 3 ya. Oke. Oh ya, ini latihan saja ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah soal sudah berhasil kita upload. Untuk mengecek, kita coba lihat dulu dengan cara mencentang edit ini nih. Tanda pensil, kita lihat seperti apa. Oke, kita lihat tampilan di dashboardnya. Nah, tadi di bawah ini yang merupakan informasi verbal. Ini kan soalnya ya. Soalnya, kemudian option jawabannya, informasi yang biasanya ini kan. Ini option ABCD-nya sudah ada Bapak Ibu. Kalau sudah ada, kita kirim. Klik. Nah, biasanya kalau yang kita cek seperti ini itu adalah soal-soal yang mengandung gambar. Kalau yang soal teks itu tidak usah kita cek lagi. Biasanya dia langsung rapi ya. Nah, kalau kita anggap semua soal itu sudah oke, ya, sudah bagus begitu, sudah rapi. Nah, ini misalnya 3 soal ini sudah rapi semuanya. Maka kita kemudian masuk ke dashboard ujian ya. Nah, kita masuk ke dashboard ujian. Kita klik ini, ujian, tambah baru. Kita klik tambah baru. Oke, kita akan membuat ujian yang baru dari soal yang sudah kita upload. Misalnya, ini mata ujiannya. Saya ngarang saja, misalnya, ini hanya latihan. Kita bisa isi dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Ini hanya latihan. Deskripsi ini bisa kita isi dengan logo, gambar, dan sebagainya, atau keterangan ya. Nah, kemudian, ini waktu nih. Bisa dikerjakan mulai kapan? Misalnya, 22 April 2020, berakhirnya 22 April 2021. Oh, ini terlalu lama ya. Misalnya kita buat masih 2020. Ini kan jam 7 malam nih. Kita akhiri misalnya jam 9 malam 21. Di luar waktu ini nanti siswa tidak bisa mengakses soal itu karena sudah habis masa waktunya. Nah, kemudian durasinya ini untuk mengatur durasi lamanya soal itu dikerjakan. Misalnya kalau kita besok itu 120 menit misalnya gitu kan, atau 90 menit gitu ya, seperti itu. Nah, di sini karena kebetulan soalnya cuma ada 3 ya, kita buat misalnya 5 menit. Bisa dikerjakan sebanyak berapa kali? Ini kalau untuk latihan bisa dikerjakan lebih dari 1 kali. Tapi kalau untuk ujian besok kita kerjakan hanya sekali tentunya ya. Nah, kalau di sini biar saya bisa menguji soalnya beberapa kali, saya buat 5 kali misalnya. Nah, kriteria kebutuhan minimalnya berapa? Misalnya KKM-nya 70 tiap soal. Untuk nilai jawaban benar tiap soal itu berapa gitu? 1 atau 2 ya. Ya, jawaban salahnya 0 misalnya. Nah, ini tidak usah diisi. Kemudian izinkan melihat jawaban yang benar setelah mengirim jawaban. Nah, karena ujian itu
karena besok adalah ujian PAT, ini tentunya kita centang tidak. Izinkan peserta melihat nilainya sendiri, nggak usah, ya, tidak juga. Izinkan peserta menghapus hasil kerja mereka sendiri, tidak, jangan, ya. Open quiz bisa dikerjakan tanpa login. Nah, ini di sini. Jadi, kalau kita centang tidak, maka anak itu bisa mengerjakan siapapun, ya kan. Tapi kalau kita centang iya, maka ini hanya untuk kelas-kelas tertentu saja. Ya, misalnya hari ini, hari Senin jadwalnya adalah matematika, ya, untuk anak IPA, misalnya kelas 10 IPA dan 10 IPS. Maka kita centang tentunya kelas IPA, gitu ya. Kemudian untuk IPS-nya misalnya matematika IPS, berarti kita centang yang IPS. Nah, di sini saya centang contohnya ini guru, ya. Guru itu termasuk kita gitu. Nanti biar kita bisa uji soal. Nah, kemudian bagaimana kamu yang menambah soal ujian ini? Otomatis atau manual? Kita pilih otomatis. Bedanya apa? Kalau otomatis itu nanti dia akan acak. Jadi siswa itu akan memperoleh soal yang acak, ya. Kalau manual itu sama semua gitu. Nah, kita amannya kita pilih yang otomatis. Kemudian buat sertifikat ini tidak usah, ya kan? Kita lanjut, klik. Sesudah diatur seperti itu, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke tadi kan open quiz. Oh, sorry ya, salah ya. Open quiz itu kita jangan open quiz, tapi kita tidak, ya, karena ini tertutup. Tadi saya keliru, kita tidak, bukan open quiz, ya. Jadi anak harus login. Oke. Nah, kemudian pilih pelajarannya apa. Tadi pelajaran yang akan kita buat itu adalah latihan upload. Latihan upload, oke. Subbabnya itu adalah latihan saja, ya kan? Pilih jumlah soal yang kamu tambah dari kategori ini. Nah, kita coba centang ada berapa soal. Kebetulan di sini cuma ada 3, ya. Kalau ada 40 soal, ya kita klik 40. Di sini cuma ada 3. Nilai jawaban benar misalnya 3, nilai jawaban salah 0, gitu ya. Kita kirim. Tak. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah nih, sudah pengaturan sesi, durasi, waktu, dan sebagainya sudah kita atur. Sekarang kita tinggal masuk ke ujian. Ya, kita klik ujian, kita lihat daftar ujian. Kalau kita berhasil, tadi akan ada muncul di daftar ujian apa soal yang kita buat itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini barusan soal yang kita upload dan kita setting untuk ujian. Ini hanya latihan, durasinya 5 menit, jumlah soalnya 3 soal, bisa dikerjakan sebanyak 5 kali. Nah, ini sekali lagi karena ini hanya latihan, bisa dikerjakan berulang-ulang. Tapi kalau untuk ujian ini hanya sekali tentunya, ya. Baik, misalnya anggap saja kita siswa, ya, kita kerjakan. Kita klik kerjakan. Oke. Nah, ini hanya latihan, mulai kerjakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tampilan soal yang tadi kita upload, ya. Misalnya kita jawab B, gitu kan. Bapak Ibu ingat, ini soal nomor pertama, bahasa bukan hanya digambarkan. Saya ingin mencoba apakah nanti random atau enggak nih, ya, untuk berikutnya. Oke, kita simpan lanjut. Simpan. Kirim jawaban. Yang terakhir itu anak harus mengirim jawaban. Kita klik kirim jawaban, ya. Baik. Kita tunggu, dan tentunya anak tidak akan bisa melihat hasilnya langsung. Nah, itu tadi latihan pertama, ya. Anggap saja ini adalah anak yang lain yang akan masuk ke soal ini. Kita coba klik lagi, kerjakan. Mulai kerjakan. Nah, tuh Bapak Ibu ingat tadi soal yang pertama kan yang tadi itu bukan ini, ya. Tadi panjang soalnya. Nah, ini berarti soal sudah di random. Nah, ini tadi soal pertama. Ternyata di sini jadi soal yang kedua, ya. Baik. Oke, seperti ini. Kirim jawaban. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita akan banyak mengedit itu untuk soal-soal yang banyak mengandung gambar atau mungkin lambang-lambang matematika atau mungkin bahasa Arab, ya. Nah, oleh karena itu nanti saya butuh bantuan tim untuk bisa menyusun ini. Baik, itu dulu sesi kali ini. Terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya.